Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri. Walil uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati pertama rekan saya, senior saya, Ibu Feni, ya, di MPD selaku partner atau tim teaching dalam mata kuliah statistika ini. Kemudian yang saya banggakan, yang saya cintai, teman-teman mahasiswa kelas 3F ya dan juga 3H yang mudah-mudahan terus berada dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dipertemukan kembali melalui pertemuan virtual ya. Mudah-mudahan pertemuan virtual ini tidak mengurangi kepemahaman kalian terkait dengan statistika, terutama untuk mata kuliah ini dan materi di uji normalitas ini. Teman-teman semua, supaya tidak berlama-lama, mohon izin ya saya untuk menyampaikan materi terkait dengan pertemuan kali ini, yaitu mengenai uji normalitas, di mana pendekatan yang kita gunakan itu adalah uji Lilipors ya. Jadi sebetulnya kalau teman-teman menggunakan uji statistika menggunakan manual ya, itu tahap selanjutnya ketika teman-teman sudah mencari dan juga menghitung skor rata-rata dan simpangan baku, lalu ada uji prasyarat sebelum Anda menganalisis uji hipotesis atau uji signifikansi, yaitu uji normalitas. Kenapa uji normalitas ini penting? Karena yang tujuan dari pengujian uji normalitas ini adalah digunakan untuk mengetahui penyebaran dari sebuah data ya. Jadi penyebaran distribusi datanya itu menyebar secara normal atau tidak. Ya, karena sebuah data ya itu bisa juga dikatakan normal, bisa juga dikatakan tidak normal ya. Kalau diuji prasyarat ini datanya normal, maka nanti pengujiannya pun ya itu akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dengan penggunaan non parametrik ya. Kalau semisalkan pengujiannya tidak normal, maka menggunakan uji parametrik. Nah, berkaitan dengan uji normalitas ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan ya, yang telah teman-teman misalkan dapat di hasil penelitian, hasil pengumpulan data dari sebuah tes ya. Nah, kemudian data tersebut itu normal atau tidak normal ya, diambil dari populasi yang normal atau tidak, itu maksudnya. Jadi sebetulnya uji pendekatan Lilipors ini disebut juga uji pendekatan non parametrik. Jadi hal ini dilakukan jika kelompok sampel yang digunakan dalam sebuah penelitiannya itu relatif kecil ya, atau sedikit gitu jumlah datanya. Jadi bisa kurang dari 20 ya, atau ada juga yang sampai 30 ya, maksimalnya itu masih bisa menggunakan uji Lilipors. Namun sekarang ini berdasarkan beberapa hasil analisis beberapa artikel yang saya baca, itu penggunaan Lilipors itu sudah menggeser ke uji SPSS ya, Kolmogorov. Nah, jadi sebetulnya kenapa saya kasih ini supaya teman-teman paham dulu konsep kenapa ada uji normalitas dan kenapa harus pakai Lilipors. Jadi sebetulnya simpel sebetulnya ya untuk analisis statistika ini. Baik, misalkan saya punya data ya, kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya punya data 12 hasil tes ya,
yang dimana hasil tes ini bermacam-macam jumlahnya dan juga relatif pasti simpangan bakunya ini tinggi ya, karena jomplangnya juga lumayan tinggi secara garis besar. Pertanyaannya adalah apakah data ini berdistribusi normal atau tidak? Nah, mari kita coba kerjakan ya sesuai dengan tahapannya. Yang pertama langkah-langkahnya teman-teman semua setelah kita mengetahui data dari ke-12 ini, maka langkah pertama adalah, nah ya kelihatan teman-teman, menyusun data yang kecil sampai yang terbesar. Sebentar ya. Oke. Jadi hal yang pertama adalah terkait dengan menyusun langkah ataupun skor yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, itu ya. Itu langkah pertamanya. Yang keduanya adalah tentukan rata-rata dan simpangan bakunya. Jadi setelah teman-teman nanti menyusun dari mulai yang kecil sampai yang besar, tentukan rata-rata dan simpangan baku. Ya, misal ini dari hasilnya, maka dari yang paling kecil adalah 23, ya sampai yang paling besar adalah 70. Tentukan rata-ratanya dan simpangan bakunya. Tentunya kalau datanya sedikit, nah kita mencari nilai rata-ratanya pakai cara yang dikelompokkan atau tidak dikelompokkan, begitu ya. Nah, setelah itu misalkan didapatlah nilai rata-ratanya adalah 50,3 dan simpangan bakunya adalah 16,5. Ya, setelah itu apa? Yang ketiga adalah coba tentukan hasil Z-score-nya. Jadi semua nilai atau data hasil tes tadi itu dijadikan angka baku Z dengan pendekatan Z-score yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Dengan menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi Z sama dengan nilai X pada XI ini ya, kemudian dikurang nilai rata-rata dibagi simpangan baku. Oke, jadi nilainya seperti ini ya. Jadi misalkan data yang pertama ya 23 berarti ya dikurang 50,3, nah, berapa hasilnya kemudian dibagi 16,5. Hasilnya adalah min 1,65. Teman-teman bisa sambil menghitung juga ya, mengecek apakah hasilnya betul atau tidak untuk keseluruhan skor ini. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan ZI atau Z score ini, ya, langkah keempat adalah menentukan besaran ya, besaran dari nantinya melihat tabel ya. Ini misalkan perhitungannya yang tadi ya. Jadi sudah dituliskan di sini. Nah, kita lanjut saja. Oke. Baik. Teman-teman jangan dulu lihat tabelnya ya, seperti banyak angka-angka ngalirkeun gitu ya paribasanya. Tapi kalau teman-teman mudah membacanya ataupun paham terkait penentuannya, ini sebetulnya gampang. Ya, sebentar. Oke, yang pertama, hitung peluang dari masing-masing nilai Z menjadi FZI ya dengan bantuan tabel distribusi Z. Nah, jadi angka-angka ini teman-teman semua itu merupakan tabel distribusi Z yang nanti akan saya share ya, akan saya kirim untuk tabel distribusi Z-nya. Nah, kemudian dengan ketentuan sebagai berikut. Jika ya nilai Z negatif, Z ini ya. Nah, Z ini negatif, maka dalam menentukan FZI 0 kolom ini ya adalah 0,5 dikurang luas daerah distribusi Z. Distribusi Z itu kita lihat dari tabel ini. Nah, ya contoh misalkan di sini sudah saya marker ya. Misalkan Z pertama adalah negatif 1,65. Nah, maka kita coba lihat nilai Z-nya pada tabel ya itu adalah
0,4505. Nah, ini sebetulnya angka-angka ini tuh ada 0, di belakangnya. Ya, contoh misalkan di sini kan 4505 berarti 0,4505. Ya. Oleh karena Z-nya ini negatif, maka dikurang. Ya, 0,5 dikurang 0,4505. Hasilnya baru disimpan di FZ ini. Ya, hasilnya adalah 0,0495. Oke ya, sampai situ mungkin paham teman-teman semua. Jadi artinya setelah itu tentukan dulu nilainya, ya nilai besaran untuk FZI-nya, F tabelnya, ya Z tabelnya, maaf. Jadi kalau 1,65 itu berarti nilai Z-nya 1,6 ya ke bawah vertikal, garis vertikal pertama 1,6. Ke sampingnya karena di belakang paling akhirnya 5, maka 5. Tarik garis vertikal dan horizontal dari 1,65 dan angka 5. Didapat demikian. Lalu dikurangi 0,5. Ya, 0,5 dikurangi 0,4505. Hasilnya adalah 0,0495. Nah, begitupun nanti yang negatif 1,41. Nah, berarti kita lihat 1,4 ya ke bawahnya. Oke. Sebentar saya coba untuk pensil dulu ya. Oke. Ini kita coba lihat yang 1,41 ini masih negatif, berarti nanti 0,5 dikurang berapa ya? Kita lihat garis vertikal ke bawah 1,4 ya. 1,4. Nah, di sini berarti ya. Nah, kita coba hasilnya paling belakangnya adalah 1. Nah, berarti di sini ya. Sini ke bawah 1,41. Oke, dapatlah datanya atau hasil Z tabelnya 0,4207. Nah, kemudian berarti nanti 0,5 dikurangi 0,4207. Hasilnya adalah 0,0793. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Ya, begitu teman-teman semua. Nah, kecuali kalau semisalkan Z-nya positif, ya, maka nanti ditambahkan 0,5 ya, ditambah nah nilai Z ini. Contoh misalkan ya, ini yang 0,40. Maka kita tarik garis 0,4. Nah, berarti kan di sini ya. Ini 0,4. Nah, ininya kosong. Berarti di sini. Nah, berarti 0,1554. Berarti karena nilai ZI-nya positif, maka 0,5 ya. Nah, ditambah nilai hasil ZI ini. Oke, jadi hasilnya adalah 0,6554. Begitu seterusnya. Oke, ya. Kita lanjut. Langkah selanjutnya adalah menentukan proporsi masing-masing nilai Z menjadi SZI dengan cara melihat kedudukan nilai Z pada nomor urut. Nah, berarti ini nanti berkaitan dengan nomor urut sampel yang kemudian dibagi dengan banyak sampel. Contoh ya, ini sudah saya tebalkan ya contohnya. Contoh misalkan nilai Z-nya itu ya, atau kita coba sampelnya dulu keseluruhannya ada 12, datanya ada 12 ya. Maka misalkan Z yang berada pada nomor urut 4, nah nomor urut 4 ini ya hasilnya. Nah ini kan 40 ya. Ini untuk menentukan nilai SI ya, SZI ini. 4. Maka
dibagi 12. Nah, hasilnya adalah 0,333. Nah, simpan 0,33 di sini. Begitu. Kemudian kita coba dulu lihat yang 0,0833 ini. Dari mana? Dari hasil perhitungan sampel pertama 1 dibagi 12. Hasilnya ini. Ya, kemudian sampel yang kedua 27 kan. Berarti 2 dibagi 12. Hasilnya ini. Di mana sekarang kasusnya, kalau semisalkan nilai skor XI-nya ini ada 2. Nah, kayak 48, ini kan ada 2 ya. Ada 2 skor. Nah, maka perhatikan, misalkan terdapat 2 nilai Z yang sama, dan nilai tersebut berada pada urutan ke-5 dan ke-6. Ya, ini ada ke-5 dan ke-6. Maka nilai S untuk kedua nilai Z tersebut adalah sama, yaitu 6 dibagi 12. Jadi diambil nomor urut yang paling besar. Jadi 48 ini walaupun berada pada nomor urut 5, karena di nomor urut 6 juga, maka yang diambil adalah angka terbesar. 6 dibagi 12. Maka disimpan dua-duanya 0,5 masing-masing. Ya. Kalau misalkan sampai 7, 48-nya ada 3 ya, dan itu nomor urut sampelnya sampai 7. Maka 7 dibagi 12. Nah, nanti hasilnya berapa? Simpanlah mulai dari sampel ke-5 sampai ke-7 itu skornya sama. Ya, begitupun kalau misalkan yang 8, 9, 10 ya. Ini kalau cuma satu-satu berarti tinggal dibagi 12 saja. Hasilnya simpan di sini. Nah, begitu ya, teman-teman semua. Oke, kita lanjut setelah mendapatkan nilai SZI-nya. Kemudian hitung selisih antara FZI dikurang SZI dengan tentukan harga mutlaknya. Jadi selisihnya ya, tidak mementingkan negatif atau positifnya. Jadi kita coba lihat nilai FZI ini dengan SZI ya. Itu nanti selisihnya berapa, maka simpanlah di tabel FZI dikurang SZI. Ya. Nah, setelah itu saya kira kalau ini paham ya, sebetulnya tinggal ambil selisihnya saja, bisa dikurangi ya teman-teman semua. Nanti berapa tanpa menyimpan tanda negatifnya kalau memang ada yang negatif gitu ya. Kemudian poin 8-nya adalah ambil harga mutlak yang paling besar di antara harga mutlak dari seluruh sampel yang ada dan berilah tanda tertentu yaitu L0 ya. Nah, kita coba lihat dari keseluruhan ini teman-teman semua dari 12 data ini, maka lihat mana yang paling besar. Oh, ternyata nilai 0,1170 ini yang paling besar. Ya. Nah, kemudian kita tandai ini sebagai LO-nya. Gitu ya. Nah, kemudian tentukan nilai kritis L untuk uji Lillie Force dengan bantuan tabel L. Nah, sebetulnya setelah ini kita coba lihat tabel L-nya. Nah, ini tabel L, tabel Lillie Force. Ya, ini juga nanti saya akan kirim. Jadi membandingkan antara nilai L pada tabel dengan hasil L0 ini atau L hitung. Ya, kita coba lihat. Tentukan nilai kritisnya. Misalkan, contoh jika jumlah N-nya 12, untuk alfanya 0,5, ya alfanya kita samakan saja 0,5, maka nilai L-nya adalah 0,242. Dari mana? Nah, sama, menarik garis vertikal dan horizontal. Ya, misalkan sampel jumlahnya 12, ininya 0,05, maka hasilnya adalah 0,024. Kalau sampelnya 15, oh berarti di sini hasilnya adalah 0,220.
Nah, sudah tahu ya, berarti nilai untuk L tabelnya adalah 0,242 karena jumlah sampelnya ada 12 dan alfanya 0,05. Nah, maka kita bandingkan nilai L hitung atau L0 ya untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis. Kalau nilai L0-nya ini kurang dari L tabel, maka normal. Tapi kalau semisalkan L hitungnya atau LO-nya lebih besar dari nilai L tabel, itu berarti tidak normal datanya. Kita coba lihat L tabel dan L hitung. Ini L hitung ya 0,1170 dengan L tabel 0,242 ini lebih besar mana? Nah, pasti lebih besar 0,242. Maka bisa dikatakan artinya hipotesis diterima atau dengan kata lain data tersebut berdistribusi normal. Nah, begitu ya. Jadi kita lihat L-nya kalau lebih kecil berarti normal dengan L tabel. Kalau lebih besar dari L tabel, maka tidak normal datanya. Ya, baik. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bingung, karena kalau bingung nanti bisa berpikir ya dan mengulang-ulang lagi videonya seperti apa. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh dijawab. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan perkuliahan secara langsung karena ada suatu hal ya. Yang penting teman-teman kalau misalkan tidak paham atau kurang mengerti bisa koordinasi dengan saya atau Bu Penny ya. Berikut adalah latihan untuk uji Lilypods ini. Tentukan ya, coba Anda analisis apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Ya, sekian dari saya. Itu saja. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan sekiranya penjelasannya agak cepat. Ya, silahkan kalau ada yang masih kurang paham bisa diputar-putar ulang videonya. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih juga kepada Bu Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.